Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal penilaian ulangan harian kelas 5 SD atau MI semester ke-1 kurikulum 2013 pada tema pertama subtema ke-1 kurikulum 2013 edisi revisi tentunya. Baik, sebelum dilanjut silakan di-subscribe dulu channel Soal Bagus untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, bisa berupa materi pelajaran ataupun soal-soal ulangan harian. Oke, lanjut saja, kita langsung ke nomor 1. Soal pilihan ganda. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sesuai dengan sila ke 1, 2, 3, 4. Ya. Musyawarah kata kuncinya nih. Ya. Kita cocokkan dengan sila yang ada di Pancasila, yaitu sila ke-4 ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti itu bunyinya. Nomor 2, musyawarah diadakan dengan semangat kemakmuran, kekeluargaan, kemandirian atau kepribadian. Ya, musyawarah diadakan dengan semangat kekeluargaan. Nomor 3, pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan sila Pancasila adalah dengan A. menghitung kancing, B. melempar koin, C. mengadakan musyawarah, atau D. mengambil pendapat pribadi. Ya, sila Pancasila seperti yang tadi nomor 1 yaitu musyawarah ya. Nomor selanjutnya sesuai dengan teks berikut ini. Pergerakan hewan melata. Ular termasuk salah satu contoh hewan melata. Ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Ular perlu mengerutkan badan dan perutnya untuk bergerak. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Oke, nomor 4 pertanyaannya, ide pokok paragraf tersebut adalah. Nah, ide pokok biasanya ada di kalimat pertama dari paragraf, yaitu ya, ular termasuk salah satu contoh hewan melata. A, B, C, D. Ular. Oke, temu jawabannya. Ya, ada di awal paragraf atau di akhir paragraf biasanya ya. Karena di sini ada yang B ya, ular sebagai salah satu hewan melata. Maka jawabannya B. Oke, selanjutnya nomor 5. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi paragraf adalah A. ular memiliki kaki dan tangan untuk berpindah tempat. B. ular menggunakan otot perut untuk berpindah tempat. Ingat nih, tidak ya. Saat berpindah tempat, ular melakukan gerakan berkelok. Atau D. ular bisa bergerak di darat maupun di air. Nih, sesuai ya. Sesuai dengan gerakan berpindah tempat dengan gerakan kelok, kemudian dengan otot perut, ini dengan kaki dan tangan. Nah, ini yang salah. Berarti jawabannya adalah A ya. Nomor 6, perhatikan paragraf berikut. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Banyak orang menyukai kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian. Kupu-kupu terbang dan hinggap pada bunga. Kupu-kupu memiliki badan kecil tetapi sayapnya lebar. Baik, gagasan pokok tersebut, paragraf tersebut yang mana? Ya, sama dengan tadi ya. Ini ide pokok paragraf, gagasan pokok paragraf, ide pokok. Jawabannya adalah iya, ada di paragraf, yaitu di kalimat yang pertama pada paragraf, yaitu A, B, C, D. Mana yang sesuai? Ya, C ya yang sesuai. Lanjut. Nomor 7, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar kelinci ya, anatomi kelinci. Berdasarkan rangka tubuhnya, hewan pada gambar di atas termasuk hewan tidak bertulang belakang, tidak bertulang lunak, A. vertebrata atau D. vertebrata. Ya, vertebrata ya, bertulang belakang ya. Kemudian nomor 8. Berdasarkan struktur tubuhnya, ikan termasuk hewan vertebrata, avertebrata, bertulang banyak atau tidak bertulang belakang. Iya, A ya, vertebrata ya. Nomor 9, salah satu senyawa kimia yang menyusun otot sehingga otot dapat bergerak adalah
aktin, kalsium, vitamin, oksigen. Ya, aktin dan miosin ya tepatnya. Kemudian nomor 10, Papua Nugini adalah negara yang berbatasan dengan Indonesia di sebelah timur ya. Nih, utara, barat, selatan, timur. Dari timur Papua Nugini ada di timur Irian Jaya ya. Kemudian Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam adalah batas wilayah Indonesia di sebelah utara, barat, selatan, timur. Oke, utara ya, ke atas ya. Di atas Indonesia, kalau di peta dilihat ya, di globe itu ada di atas pulau Indonesia atau kepulauan Indonesia. Oke, nomor 12. Berikut ini yang merupakan contoh peta umum adalah A. Peta kependudukan, B. Peta pariwisata, C. Peta jalan raya, atau D. Peta pertambangan. Ini kata kuncinya ada peta umum ya. Umum berarti jawabannya adalah peta jalan raya. Nomor 13, gambar berurutan yang berbentuk alur cerita disebut sampul, kartun, komik, atau brosur. Iya, komik ya. Oke, selanjutnya nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah gambar yang judulnya tertera di sini, Lala membersihkan sampah. Cerita anak apa nih? Anak ya, cerita anak. Penulis Tia Ayu, ilustrator ya. Ini ada penolong. Oh ya. Ini gambar di atas termasuk contoh apa? Nih. Kalau ada penulisnya berarti ini sebuah gambar kartun, gambar komik, gambar cerita apa? Gambar buku. Gambar buku ya, karena ada ini gambar sampul buku ya, karena ada penulisnya, berarti sebuah buku. Oke, nomor 15. Nomor 15. Gambar ilustrasi ya, gambar ilustrasi terdiri dari dua jenis, yaitu gambar ilustrasi titik-titik dan titik-titik. A. Digital dan manual, B. Modern dan manual, C. Canggih dan digital, atau D. Lama dan baru. Ya, ilustrasi itu terdiri dari ada dua, yaitu digital dan manual. Oke, sekarang soal isian ya. Baik, soal isian. Nomor 1, kita sebaiknya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan ya, kepentingan siapa? Di atas kepentingan pribadi ya, atau golongan. Nah, kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Oke, nomor 2. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum ya, sama, nggak pandang bulu ya, nggak pandang bulu di si A pejabat atau anak-anak pejabat ya, sama juga dengan anak pedagang, sama ya kedudukannya sebetulnya. Oke, nomor 3. Perhatikan paragraf berikut. Organ gerak pada makhluk hidup memiliki banyak fungsi. Misalnya, tulang sebagai organ gerak pasif memiliki fungsi untuk melindungi organ dalam tubuh dan membentuk tubuh. Sementara itu, otot sebagai organ gerak aktif berfungsi membantu proses pencernaan, membantu proses peredaran darah, dan melindungi organ lain. Gagasan pokok paragraf. Nah, seperti tadi ya, di pilihan ganda terdapat di awal atau di kalimat pertama pada paragraf ya. Ini berarti ya, ini organ gerak, fungsi organ gerak berarti ya. Oke, berarti ini gagasan pokoknya adalah fungsi organ gerak. Oke. Nomor 4. Kalimat pendukung membutuhkan titik-titik untuk menghubungkan antar kalimat dalam satu paragraf. Ya. Membutuhkan apa? Membutuhkan kata hubung. Oke, nomor 5. Tungkai kaki belakang katak lebih titik-titik dan titik-titik daripada kaki depan. Biasanya lebih panjang ya. Panjang. Nah, selain panjang, sudah panjang, kuat lagi ya, buat nolak ya, buat loncat. Oke, nomor 6. Alat gerak katak adalah ya, ini kaki ya. Bukan sayap, bukan sirip ya, kaki. Nomor 7.
Daerah dataran rendah pada peta disimbolkan dengan warna ya. Gambar warna gambar pada peta ya. Dataran rendah ya biasanya disimbolkan dengan warna hijau ya. Tuh. Oke, daerah rendah. Kemudian nomor 8, gambar yang digunakan untuk mencari letak suatu tempat disebut ya, mencari tempat ya namanya denah ya. Denah. Dan nomor 9, objek gambar kartun dapat berupa tokoh apa dan apa. Tokoh binatang binatang ya, dan tokoh manusia ya. Tuh. Oke, nomor 10, kartun sering disebut juga dengan istilah gambar apa? Istilah gambar iya animasi. Baik, sudah dijawab soal pilihan ganda dan isiannya. Ini hanya soal latihan saja ya, tapi bisa juga sama dengan apa yang diberikan Bapak Ibu guru masing-masing, atau juga bisa juga berbeda ya. Ini hanya sebagai buat latihan saja. Baik, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Semoga dipahami dan mudah-mudahan dimengerti. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.